Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Mulyana Sarjana Pendidikan sebagai guru kelas Min 24 Kabupaten Aceh Timur sekaligus mahasiswi PPG Daljab NIM 243242019 Angkatan 1 di Fakultas Universitas Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran uji di Min 24 Aceh Timur pada kelas 3 materi Bentang Alam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat Madrasah Maju, bermutu mendunia. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita berdoa. Berdoa dimulai sama siapa yang pimpin? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rahman wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman mubarakan warzuqna fahman fahman. Amin. apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semoga dalam keadaan sehat selalu sehingga kita dapat berkumpul setiap hari di kelas. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu? Ada yang tahu nama Tadi balik kampung. Kalis pulang kampung. Semoga yang sakit cepat sembuh. Nanti mungkin ayah atau mamanya pasti WA ibu ya. Sekarang sebelum kita awali pembelajaran kita, sekarang kita nyanyikan lagu
menceritakan bahwa luasnya bentang alam Indonesia. Ada berbanyak pulau ya. Apalagi? Kemudian kalian masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Iya, nilai-nilai tradisi Indonesia. Ada yang tahu apa itu nilai-nilai tradisi? Iya, pinter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentang alam Indonesia. Apa itu bentang alam? Bentang alam adalah hamparan bumi yang terdiri dari daratan dan perairan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk bentang alam seperti bentang alam pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan bagaimana bentang alam bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian coba ada yang mau membaca? Nah, ini pemahaman tentang bentang alam. Ada yang ingin membaca? Siapa bisa membaca? Coba Arifah. Pemahaman bermakna bentang alam terdiri dari wilayah daratan dan perairan termasuk dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah umumnya berada di daerah pesisir dan sering dimanfaatkan untuk pertanian serta pemukiman. Sementara itu, daerah tinggi terletak sekitar pegunungan, memiliki udara sejuk dan dikenal dengan hasil pertanian yang kaya. Keberagaman bentang alam ini mempengaruhi pola kehidupan dan mata pencaharian masyarakat di Itulah ada makna dari bentang alam. Bentang alam terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Ada daratan dan perairan. Agar lebih jelas lagi, sekarang kita sama-sama mempelajari tentang bentang alam. Kira-kira kalian tahu nggak di mana tempat tinggal kalian? Di daratan, di dataran rendah atau dataran tinggi? dataran rendah. Dataran rendah, kita tinggal di daerah pesisir. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bentang alam? Bentang alam, ada yang tahu? Apa perbedaan udara antara dataran tinggi dan dataran rendah? Perbedaan udara, suhunya. Kalau di pegunungan bagaimana udaranya? Kalau di pesisir bagaimana udaranya? Nah, kalau belum kalian ketahui, sekarang sama-sama kita belajar lebih dalam tentang bentang alam. Bentang alam. Nah, ini adalah bentang alam. Ragam bentang alam. Bentang alam terdiri dari daratan, bentang alam daratan dan perairan. Bentang alam dibagi dua, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Ciri-ciri dataran tinggi adalah mempunyai udara yang sejuk. Dia mempunyai udaranya sejuk, dingin. Tempatnya subur. Biasa misalnya di Karo, ya. Di Karo, di mana lagi kalau tempat kita di daerah mana? Di Gayo. Gayo tahu di mana Gayo? Ada yang tahu Gayo di mana? Di Kakek. Ciri-cirinya sejuk, subur, sehingga banyak penduduk, ya. Penduduk di sana di dataran tinggi. Sekarang dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah, ya, yaitu terdapat di pesisir pantai. Dataran ini dapat menyediakan
berbagai dapat menyediakan tempat bagi manusia untuk bertani dan bertempat tinggal. Sekarang kita tanya, kita berada di mana? Dataran tinggi kah atau dataran rendah? Dataran rendah. Biasa umumnya di dataran rendah ini masyarakat yang tinggal di mana? Di pesisir. Kebanyakan bekerja sebagai apa? Nelayan ya. Ada yang punya tambak ya kan? Nah, itu ciri-ciri masyarakat yang tinggalnya di dataran rendah. Nah, kemudian di hilir-hilir sungai. Sekarang pengaruh bentang alam dalam kehidupan. Nah, pengaruhnya apa? Kalau contohnya di dataran rendah dekat pesisir, pasti mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir adalah sebagai nelayan. Sebagai nelayan pasti ada yang mencari ikan, ada yang pelihara udang di tambak ya kan. Kemudian adat terkait tentang adat daerah pesisir. Kalau dataran tinggi, masyarakat yang ada di pegunungan pasti mencari nafkah ekonominya di mana? Ya berkebun. Ada yang tahu? Berkebun. Kemudian ada lagi pertanian. Iya. Memiliki tradisi dan adat sesuai dengan pegunungan. Nah, sekarang Ibu tampilkan peta. Ada peta gunung. Ada apa lagi coba? Hutan, danau, sawah, kebun, pantai, laut, sungai, bukit, lembah. Kalian dapat membedakan tidak? Yang mana daratan, yang mana perairan? Yang mana yang termasuk bentang alam perairan dan bentang alam daratan? Ada kan di sini perbedaannya? Ada. Nah, kemudian sekarang siapa yang mau maju ke depan buat menulis yang apa saja yang termasuk bentang alam daratan? Satu orang lagi, apa saja yang termasuk bentang alam air? Ayo, siapa? Coba merah. Apa jangan malu. Yang mana? Mau yang daratan atau yang perairan? Nah, boleh. Iya. Ya, benar. Iya, coba kita baca dulu. Bentang alam apa? Iya, bentang alam perairan ada apa saja? Laut, danau, sawah. Sudah, silakan dulu. Tepuk tangan. Satu lagi, siapa yang mau depan? Ganda. Iya, terima kasih. Tepuk tangan.
Sekarang kita stretching dulu supaya semangat ya. Tepuk semangat. Ya, oke. Sekarang coba kalian simak video mengenai bentang alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi di Tia Yanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Tia akan membahas materi IPAS kelas 3 SD bab 8, yaitu bentang alam Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu yuk apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Berikut materinya. Nah anak-anak, kita masuk yuk ke materi pertama, yaitu ragam bentang alam Indonesia. Sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu dulu apa itu bentang alam. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Terdapat dua jenis bentang alam, yaitu daratan dan perairan. Contoh dari bentang alam daratan yaitu gunung, ladang atau kebun, sawah. Selain itu ada juga lembah, hutan, dan juga pantai. Sedangkan bentang alam perairan contohnya adalah sungai, rawa, lalu ada juga danau dan laut. Untuk bentang alam daratan dibagi menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan rendah. Untuk menentukan suatu dataran termasuk dataran tinggi atau rendah bisa diukur ketinggiannya dari permukaan laut. Nah, untuk dataran tinggi udaranya sejuk dan hasil pertaniannya sangat khas. Dataran tinggi di Indonesia banyak terdapat di dekat pegunungan, misalnya di Dieng, Gayo, Karo, dan Toraja. Dataran ini biasanya subur sehingga padat penduduknya. Sedangkan untuk dataran rendah, ciri-cirinya adalah banyak terdapat di daerah pesisir. Nah, dataran rendah menyediakan tempat bagi manusia untuk bertani dan bertempat tinggal. Di Indonesia, dataran rendah terdapat di timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, Papua bagian barat dan selatan, serta daerah hilir sungai-sungai besar. Baik anak-anak, berikut adalah perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah. Kalian bisa membacanya sendiri ya di layar. Sekarang ibu bagikan, kita kerja kelompok ya, ibu bagikan. Kalian isi sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di lembar kerja. Ibu bagikan kerja kelompok. Jadi ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kalian
dia terus. Mana? Ini udah. Udah siap. Nah, oke. Nah, sekarang semua sudah siap? Sudah siap? Sudah. Ayo, siapa dari kedua kelompok maju satu orang saja untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Satu orang saja. Iya, bukan. Bukan aja ya. Iya. Kelompok mana dulu? Iya. Silakan. Nanti satu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan mempresentasikan hasil tentang alam dataran rendah, bersih, pesisir, kegiatan ekonomi dan daya, dataran tinggi, seperti gunung, kegiatan ekonomi berkembang. Iya. Sudah? Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Kemudian kelompok mana lagi yang sudah siap? Yang sudah siap maju ke depan? Ya, Reza. Assalamualaikum. Suaranya agak kencang. Ya, kami kelompok berapa? Ya, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, coba baca. Ya. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Kemudian kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis bentang Ada alam. dari kelompok berapa dulu? Iya. Jenis bentang alam. Dataran rendah. Diri pesisir, kegiatan ekonomi nelayan. Oke. Dataran tinggi. Diri seperti gunung, kegiatan ekonomi berkembang. Untuk pertemuan kali minggu depan, kalian bawa pensil krayon ya, krayon alat-alat menggambar. Kita akan buat proyek tentang bab kedua ya, bab kedua dari bentang alam ya. Itu aja. Nanti kita buat kelompok lagi. Apa itu bentang alam? Coba ulangi sekali lagi. Hah? Ada yang tahu apa itu bentang alam? Apa itu bentang alam? Iya, hamparan bumi yang terdiri dari daratan dan perairan. Ada nggak yang paling sulit kalian pahami dari pembelajaran ini? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Nah, sekarang berikan emoji. Emoji bila kalian senang selama pembelajaran ini. Senang, tidak suka. Suka, tidak suka ya. Suka, tidak suka. Kira-kira kalian suka nggak dengan pembelajaran bentang alam? Suka nggak?
jika kalian suka. Beri emoji cemberut jika kalian tidak suka. Mewakili saya dua orang. Siapa mau? Depan, ya. Beri emoji mau. Ya, kalau suka beri emoji senang. Di sini. Iya, matanya merem ya. Ya, tepuk tangan buat kawannya. Satu lagi siapa? Iya. Matanya sipit ya, kayak orang Tionghoa. Tepuk tangan buat kawannya ya. Mungkin ini akhir dari pembelajaran kita. Pesan ibu saja ya, tetaplah selalu berbuat baik kepada sesama teman, patuh pada orang tua, guru ngaji, tetap selalu berbuat baik kepada sesama teman, kemudian selalu taat beribadah. Sebelum ibu akhiri, seperti biasa setiap di akhir pembelajaran